Sampai kemudian ada istilah bahwa terrorism has no religion. Itu benar memang pada prinsipnya terorisme itu tidak punya agama, karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Mungkin pada prinsipnya begini ya, banyak orang tidak tahu tentang bagaimana sih metodologi cara kerja Densus. Seolah-olah Densus ini kan selama ini hanya penindakan. Padahal di dalam Densus sendiri itu ada satu direktorat, namanya Direktorat Pencegahan, yang sifatnya itu adalah mencegah dan menanggulangi berbagai gerakan-gerakan ideologi radikalisasi ekstrim berbasis kekerasan yang pada akhirnya juga akan menjadi terorisme. Nah, proses-proses pencegahan ini adalah upaya dari Densus untuk melakukan penjemputan ke hulu. Kalau penindakan ini kan di hilir sebenarnya. Nah, Densus kemudian concern kalau nangkep orang itu kan nggak ada habisnya. Kalau cuma ditangkap, ditunggu di hilir, sementara dari hulunya itu selalu melakukan reproduksi gerakan-gerakan radikalisme ini, maka ini tidak akan pernah terselesaikan. Makanya kemudian Densus, banyak orang yang tidak tahu, karena memang Densus ini sifatnya tertutup gerakannya. Saya sendiri memang pada akhirnya harus disuarakan dari Densus sendiri bahwa ada gerakan pencegahan dan penanggulangan radikalisme dari hulu yang sudah dilakukan Densus, termasuk deradikalisasi terhadap teroris-teroris yang ditangkap. Saya kira itu awalnya. Makanya kemudian saya beberapa minggu kemarin ini saya menganggap bahwa tidak banyak orang tahu bahwa Densus itu kesannya kan hanya nangkap, nembak, setelah itu selesai. Padahal ada proses panjang setelah itu. Saya kira itu berangkatnya dari situ. Densus sendiri pastinya memahami bahwa di dalam dunia terorisme ini, di bawah permukaan ya, yang istilahnya subsurface itu memang banyak sekali sleeping cells ya, sel tidur yang bergerak dan jumlahnya ribuan. Kalau menurut data terakhir itu kurang lebih sekitar 6.500 sel tidur yang berada di Indonesia ini. Artinya apa? Mereka itu hanya menunggu momentum untuk melakukan aksi kekerasan sebenarnya. Tapi mereka secara sabar mungkin ya dari kelompok ini kan, teroris ini kan memang persoalan momentum saja. Artinya secara ideologi mereka sudah kuat, secara jaringan mereka sudah kuat, hanya menunggu momentum saja untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Nah, ini disadari betul oleh Densus, makanya Densus sebenarnya sudah mendata semua ini. Mengapa tidak semuanya ditangkap? Tapi memang Densus menyadari pastinya untuk melakukan penangkapan-penangkapan orang yang jumlahnya ribuan ini kan harus menunggu titik kulminasinya. Nah, untuk kemudian mengantisipasi penangkapan yang sifatnya masif ini, memang Densus secara perlahan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan inilah yang kita lakukan kepada orang-orang, terutama kepada masyarakat yang belum terpapar, supaya ruang-ruang terorisme ini tidak ada lagi. Tidak ada resiliensi yang terbentuk dari kelompok-kelompok berideologi kekerasan ini. Saya kira itulah mengapa kemudian Densus melakukan penangkapan-penangkapan kepada kelompok yang sudah dianggap berada pada titik kulminasi tertentu, yang sekiranya begini, ini kira-kira ini sudah mulai ada gejala untuk melakukan aksi kekerasan. Nah, Densus di situ kemudian bertindak. Tapi proses pencegahannya tetap jalan supaya mereka ini tidak punya ruang untuk melakukan itu. Saya kira pada tataran sederhana seperti itu sih konsepnya. Pada prinsipnya begini ya, dalam dunia terorisme itu memang sebenarnya hampir ideologi apapun dan agama apapun punya potensi untuk melahirkan orang-orang yang berbasis kekerasan. Itu sampai kemudian ada istilah bahwa terrorism has no religion. Itu benar memang pada prinsipnya terorisme itu tidak punya agama, karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Itu sahih gitu. Apalagi di dalam Islam. Artinya begini, ketika kemudian kelompok-kelompok yang berbasis kekerasan ini dari orang Islam, ya mau tidak mau ya itu dilakukan penangkapan. Itu pasti. Tapi kalau kemudian kelompok-kelompok teroris ini berhubungan dan menggunakan jubah-jubah agama tertentu, ya mau tidak mau, artinya apa?
ini mereka hanya melihat sisi luarnya saja. Kalaupun Densus ini melakukan penangkapan yang kebetulan berhubungan dengan kelompok-kelompok Islam, artinya jangan melihat bahwa ini seolah-olah kebencian terhadap Islam atau rasa takut terhadap Islam. Karena bagaimanapun setelah dilakukan penangkapan itu, Densus 88 melakukan treatment yang juga menggunakan metodologi keislaman untuk melakukan pencerahan, melakukan proses penyadaran, deradikalisasi terhadap mereka. Mereka kemudian ditangkap, tidak kemudian kita jejali dengan moderasi kebangsaan saja, tapi juga dijejali, diajari, diberikan pemahaman-pemahaman dalam hal moderasi keislaman juga. Artinya banyak sekali Densus 88 setahu saya melibatkan beberapa akademisi, para ulama, para pemikir Islam untuk melakukan upaya-upaya pelurusan kembali, istilahnya reintegrasi mereka, nalar mereka terhadap Islam itu sendiri. Kalau kita sepakat bahwa terorisme itu tidak punya agama, ya oke. Jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan Islamofobia. Kalau memang kita sepakat bahwa terorisme itu tidak ada agamanya. Makanya saya agak menyesalkan juga kadang-kadang gitu, Mas. Ada teroris ditangkap, yang ngomong itu langsung tokoh Islam atau ulama Islam. Jangan hubung-hubungkan dengan agama Islam ya. Loh, kok malah mereka yang nyaut duluan? Artinya apa? Loh, kok kalau memang iya jangan baper lah. Katanya terorisme itu tidak ada agamanya. Tapi yang ngomong pertama kali jangan hubung-hubungan dengan Islam kok justru tokoh-tokoh Islam, ulama Islam, oknum-oknum MUI, mohon maaf. Nah, hal ini sepertinya memang harus dihindari. Ya mbok ya diam aja udah. Toh pembinaan kita nantinya adalah berusaha melakukan reintegrasi terhadap ajaran-ajaran luhur di dalam Islam itu sendiri. Jangan melihat penangkapannya, coba lihat di belakangnya setelah itu, treatment-treatment yang diberikan setelah itu. Terorisme itu sebenarnya tidak monolitik ya, tidak berdiri sendiri. Dia itu berawal dari satu proses panjang. Untuk menjadi seorang teroris itu prosesnya sangat panjang. Pertama, mereka ini berkenalan dulu dengan ajaran-ajaran agama yang sifatnya eksklusif, yang sifatnya intoleran, yang sifatnya segregatif. Kalau di dalam Islam itu ada konsep yang namanya al-wala wal bara'. Di situ itu proses yang dinamakan loyalitas dan disloyalitas. Dari situ awalnya. Jadi ketika orang itu sudah mulai memahami agama itu sebagai alat untuk memisah, ya, alat untuk membenci orang lain. Nah, itu mulainya dari situ. Setelah orang itu mulai memahami bahwa agama ini adalah intoleransi, mereka kemudian berkenalan yang namanya radikalisme. Radikalisme ini sudah mulai menanam kebencian, sudah mulai menanamkan pemahaman bahwa saya yang paling benar, orang lain pasti salah. Saya pemilik saya pemilik surga, orang lain pemilik neraka. Saya dosa-dosanya sudah lebur dan dosa itu punya orang lain. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini sudah radikalisme sebenarnya, sudah radikalisasi itu sudah terjadi. Orang sudah mulai berkenalan dengan membenci orang lain. Salib itu ada jin kafirnya. Jangan berbelanja kepada toko-toko yang dimiliki non-muslim. Ini awal-awal radikalisme seperti itu. Nah, setelah orang itu sudah tertanam ada kebencian di dalam dirinya, dia berkenalan dengan yang namanya ekstremisme berbasis kekerasan, violent extremism. Kasarnya gini, ketika ada kerusuhan, ini satu contoh saja, contoh kasus. Ketika ada satu tawuran kerusuhan, orang itu tidak akan mau membantu tetangga sebelahnya yang beda agama. Hanya mau membantu yang sesama agama misalnya. Nah, di sini mulai terjadi. Ekstremisme berbasis kekerasan itu tidak hanya bersifat tindakan, tapi juga bersifat verbal atau bersifat tekstual. Kita lihat di media sosial sekarang ini orang sudah mulai menyerang, mencaci maki, sudah mulai luar biasa, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menerakakan orang lain. Ini kan sebenarnya sudah violent extremism, meskipun sifatnya hanya tekstual. Tapi dari sini kemudian satu garis lagi. Ini sudah bisa menuju ke terorisme ketika teror ini kan tire, Mas. Tire itu artinya bergetar. Ketika sudah mulai menakut-nakuti orang lain, ketika dia sudah mulai menteror orang lain secara masif, itu sudah terorisme. Artinya terorisme itu jangan diartikan seolah-olah hanya bom, seolah-olah hanya memberondong tembakan di muka umum, bukan itu.
Tapi ketika dia sudah menciptakan ketakutan kepada orang banyak, itu sudah teror sebenarnya. Nah, undang-undang terorisme itu sudah melihat itu secara renik. Makanya jangan heran kalau jangkauan hukum yurisdiksinya Densus 88 itu kadang-kadang nangkep orang yang menurut orang sekelilingnya, dia cuma guru ngaji kok, dia cuma penjual somai kok. Tapi orang kan tidak tahu bahwa dia sudah terhubung dan terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang memberikan rasa tidak nyaman kepada orang banyak. Nah, teror itu sudah tercipta dari situ. Artinya prosesnya panjang sekali. Saya kira begini, saya sepanjang sepengetahuan saya sampai hari ini Densus 88 belum dilibatkan di KKB Papua, meskipun KKB ini ditetapkan sebagai terorisme. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa aksi terorisme ini tidak selalu berbasis agama. Ada juga kita tahu ada anarkisme. Anarkisme ini dulunya tidak bersifat destruktif pada awalnya ketika Mikhail Bakunin itu menelorkan ide anarkisme itu, tapi kemudian belakangan berkembang menjadi destruktif. Dan sekarang ini ada antifa, ada anarko-sindikalisme dan sebagainya yang sifatnya destruktif. Ada juga gerakan-gerakan komunis yang pada awalnya tidak menghindari gerakan-gerakan destruktif, tapi ketika terjadi revolusi di Petrograd oleh kalangan Bolshevik pada akhirnya juga destruktif juga. Artinya pola-pola kecenderungan orang untuk berbuat destruktif memberikan teror, rasa takut terhadap kelompok-kelompok masyarakat itu tidak harus selalu berhubungan dengan ideologi tertentu atau agama tertentu memang. Nah, kalau kita melihat kepada rujukan jurisprudensi hukum sebenarnya Densus ya seharusnya dilibatkan dalam KKB Papua, juga dilibatkan dalam beberapa gerakan-gerakan terorisme yang tidak berbasis agama. Tapi pada prinsipnya di Papua sendiri ini operasinya kan sudah tumpang tindih, Mas. Jadi TNI juga sudah punya gerakan operasi di sana, ada BRIMOB juga udah operasi di sana. Kalau ditambah Densus, Densus sendiri pada prinsipnya bukan hanya di operasi penindakan saja sebenarnya yang diperlukan di KKB Papua ini, tapi sebenarnya juga proses-proses deradikalisasinya. Kontraterorisme itu tidak hanya bersifat tembak-tembakan saja, tapi juga ada proses-proses penanggulangan, pencegahan dan sebagainya. Saya kira ini saya tidak tahu, tapi setahu saya sampai saat ini Densus belum dilibatkan. Tapi kita harus sepakati bersama bahwa terorisme ini tidak selalu berhubungan dengan agama. Dia bisa berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ideologi nasionalisme atau yang bersifat kedaerahan, etnik, primordial atau apapun sebenarnya. Memang selama ini masyarakat hanya melihat bahwa ya seperti yang saya bilang tadi ya, Densus 88 melakukan penangkapan itu. Saya berbicara ini bukan atas nama Humas Densus 88. Densus 88 tidak punya Humas, cuma saya kebetulan memang sangat mengamati Densus 88 secara dekat ya. Artinya gini, orang taunya Densus 88 itu kan hanya menangkap. Ketika terjadi ledakan bom, aksi teror, orang menyalahkan Densus 88. Emang dia nggak kerja apa gitu. Padahal penangkapan-penangkapan seperti ini, dugaan-dugaan mereka berdasarkan intelligent network yang dimiliki oleh Densus bahwa ini akan melakukan gerakan pada momentum tertentu dan ini sudah makin mendekat eskalasinya, Densus lalu melakukan penangkapan. Yang terjadi di Merauke itu adalah seperti itu. Masyarakat sebenarnya bisa memahami bahwa kejadian pengeboman terhadap rumah ibadah yang dilakukan oleh 10 tersangka terduga teroris di Merauke ini toh pada akhirnya tidak terjadi. Ketika orang-orang masyarakat seperti kita ini, orang-orang awam seperti kita ini tidur nyenyak, Densus itu sebenarnya tidak tidur, artinya bergerak. Nah, ketika Densus melakukan penangkapan, itu artinya mereka ini sudah siap melakukan aksi teror dan berusaha dicegah untuk melakukan aksi terornya. Lalu yang terjadi di Katedral Makassar itu gimana? Kecolongan? Iya, kalau bisa dibilang kecolongan, ya kecolongan. Dalam pengertian begini, Densus tentunya tidak bisa melakukan kontrol secara person to person gerakan orang-orang yang tidak terbaca. Apalagi yang belakangan itu seperti lone wolf, self-radicalization itu memang sangat sulit untuk dikontrol karena tidak berbasis jaringan. Tapi pada prinsipnya gini, dari 100 kejadian yang seharusnya terjadi, ada satu kejadian yang lolos tapi paling tidak 99-nya berhasil dicegah. Penangkapan di Merauke yang 10 orang teroris itu
setidaknya berhasil kita gagalkan oleh Densus 88. Nah, ini kita harus rasakan manfaat itu. Jangan melihat hanya nangkap seolah-olah kita itu Islamofobia dan sebagainya. Artinya kalau Densus tidak bekerja dengan baik, mungkin kita sudah mengalami dentuman-dentuman yang luar biasa. Jadi selama pada tahun awal ini, beberapa bulan tahun 2021, Densus sudah melakukan penangkapan kurang lebih sekitar hampir 400 orang. Artinya, coba bayangkan ya, seperti di Makassar itu ada kurang lebih, info yang saya dapat itu kurang lebih 11 pengantin bom yang siap meledak. Nah, ini berhasil kita tangkap semua. Coba bayangkan kalau mereka ini meledak semua di 11 tempat lah kurang lebih, atau taruhlah 7-6 lokasi. Coba bayangkan itu bagaimana situasi yang mencekam yang akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya agak sedikit bercerita panjang soal ini ya. Jadi ada satu ulama namanya Syekh Usamah Said Al-Azhari. Ini ulama dari Mesir yang memang sangat konsen terhadap gerakan-gerakan radikalisme dalam Islam. Beliau ini mengatakan sangat sederhana, apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu sederhana. Ketika ada orang yang berusaha mendevaluasi nilai negaranya sendiri, mendevaluasi, tidak menghargai entitas negaranya sendiri, ini udah radikal. Termasuk misalnya ngomong membela negara itu tidak ada dalilnya dalam agama. Atau diharamkan atau dilarang menyanyikan Indonesia Raya. Ini kan sudah mendevaluasi entitas negaranya, simbol-simbol negaranya sudah berusaha didevaluasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dianggap radikalisme oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari. Farah Pandit, seorang diplomat Amerika di zaman pemerintahan Obama itu melakukan riset dengan berkeliling ke hampir 98 negara di mana ada komunitas muslim di dalamnya. Kesimpulannya sederhana sekali, bahwa setiap teroris yang ditangkap di semua negara itu pasti berfaham seperti Ustadz Khalid Basalamah ini. Sebutlah Wahabi Salafi misalnya. Semua teroris itu yang ditangkap ya berpaham seperti itu. Tapi tidak semua Wahabi Salafi itu teroris, jelas. Tapi semua teroris yang ditangkap seperti itu. Dan di Indonesia juga seperti itu. Hanya beberapa yang tidak, seperti tangkapan kemarin fungsionaris FPI yang ditangkap di Condet. Kemarin itu ya, itu memang tidak berfaham Wahabi Salafi, hanya sekian persen lah, mungkin 98% bisa saya bilang teroris yang ditangkap di Indonesia itu memang berresiliensi, berafiliasi yang sama ajarannya dengan Khalid Basalamah, dengan Felix Yao dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan orang tidak cinta kepada negaranya, dan ketika orang sudah tidak mencintai negaranya, maka dia akan dengan mudahnya untuk dikompori kasalnya, untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Ini konsep-konsepnya Said Qutb dalam kitabnya Ma'alim fil Thoriq itu. Dulu bapak moyangnya gerakan terorisme modern ini sebenarnya adalah Said Qutb. Said Qutb memulai anjurannya terhadap rakyat Mesir ketika itu adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dan negaranya untuk diubah menjadi negara agama. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini sebenarnya adalah pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya. Coba bayangkan, mereka itu memang caranya halus, Mas. Caranya halus, misal gini, hormati pemimpin, tidak boleh mencaci maki pemimpin, tapi di sisi lain mereka mengharamkan demokrasi. Coba, demonstrasi itu haram, tidak boleh. Di sisi lain mereka mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sisi lain mereka mengharamkan rokok. Tidak mungkin kami menjadi teroris, rokok aja diharamkan karena dianggap membahayakan diri sendiri, misalnya gitu. Tapi pada sisi lain mereka menganggap orang-orang yang berbeda paham dengan mereka adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh yang harus diperangi. Artinya ada beberapa ajaran-ajaran yang sifatnya anomali dari kelompok ini, yang apabila didiamkan secara evolusif, mereka itu akan menggerus kebangsaan kita, menggerus tenun kemajemukan kita, yang pada akhirnya mengajari bangsa Indonesia itu untuk membenci satu sama lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya kira seperti itu.